Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ikram Rizky, biasa dipanggil Ram. Sekarang saya sedang menempuh program studi S1 di Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Pendidikan Agama Islam. Hari ini kita akan menyelesaikan salah satu kasus menggunakan teoretisasi pendekatan ilmu filsafat yang mencakup 3 aspek, yaitu epistemologi, metodologi, dan ontologi. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada ringkasan kasus. Kasus ini menceritakan seorang profesor biologi molekuler yang telah lama mengajarkan teori tentang mekanisme DNA dalam reproduksi sel. Teori tersebut sudah menjadi dasar berbagai penelitian dan aplikasi. Namun, tim peneliti muda menemukan data baru yang bertentangan, menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, mekanisme tersebut tidak selalu berlaku dan dipengaruhi faktor lingkungan. Hal ini menimbulkan perdebatan ilmiah. Lalu ada aspek epistemologi. Cara ilmu menilai kebenaran. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh dan divalidasi. Dalam kasus ini, terdapat 2 hal penting. Pertama, validitas teori ilmiah. Teori profesor sebelumnya dianggap benar karena didukung oleh banyak penelitian. Namun dalam filsafat ilmu, kebenaran ilmiah bersifat tentatif, artinya selalu terbuka untuk diuji dan direvisi. Kedua, munculnya data baru. Tim peneliti muda menghadirkan bukti empiris yang bertentangan. Dalam perspektif Karl Popper, ini disebut falsifikasi, yaitu upaya untuk menguji apakah suatu teori bisa dibuktikan salah. Jika teori tidak mampu menjelaskan fenomena baru, maka teori tersebut perlu direvisi atau bahkan diganti. Ketiga, metode ilmiah. Diskusi antara profesor dan peneliti muda menunjukkan pentingnya desain eksperimen yang valid, pengumpulan data yang objektif, analisis statistik yang tepat, yang artinya kebenaran ilmiah tidak ditentukan oleh otoritas, tetapi oleh bukti dan metode yang dapat diuji ulang. Lalu aspek ontologi. Hakikat realitas yang dikaji. Ontologi membahas tentang apa yang sebenarnya menjadi objek kajian ilmu. Dalam kasus ini, objeknya adalah mekanisme reproduksi sel dan DNA. Awalnya, teori profesor menganggap mekanisme tersebut bersifat tetap dan universal. Namun, temuan baru menunjukkan bahwa realitas biologis ternyata lebih kompleks karena ada interaksi antara DNA dan lingkungan, serta mekanisme tidak selalu sama pada setiap kondisi atau spesies. Secara ontologi, ini berarti realitas dalam ilmu biologi bukan sesuatu yang sederhana dan statis, melainkan dinamis, kompleks, dan kontekstual. Lalu ada aspek ketiga, yaitu metodologi. Hakikat realitas yang dikaji. Metodologi membahas nilai, etika, dan manfaat ilmu pengetahuan. Dalam kasus ini, ada beberapa poin penting. 1. Kejujuran ilmiah. Profesor harus bersikap terbuka terhadap kritik dan data baru, meskipun itu mengancam reputasinya. Ilmuwan tidak boleh mempertahankan teori hanya karena kepentingan pribadi. 2. Tanggung jawab sosial. Teori tersebut digunakan dalam terapi gen. Jika teori tidak sepenuhnya akurat, maka bisa berdampak pada kesalahan pengobatan dan resiko bagi pasien. Karena itu, validasi ulang sangat penting demi keselamatan masyarakat. 3. Etika kolaborasi. Diskusi antara profesor dan peneliti muda menunjukkan sikap ilmiah yang ideal, yaitu saling menghargai, terbuka terhadap dialog, dan mencari kebenaran bersama. Ilmu berkembang bukan melalui konflik pribadi, tetapi melalui kolaborasi dan kritik konstruktif. Kesimpulannya, dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa secara epistemologi, kebenaran ilmiah bersifat sementara dan harus selalu diuji melalui falsifikasi dan metode ilmiah. Secara metodologi, ilmuwan memiliki tanggung jawab etis untuk jujur, terbuka, dan mengutamakan keselamatan serta manfaat bagi masyarakat. Dan terakhir, secara ontologi,
Realitas ilmiah bersifat kompleks dan tidak selalu bisa dijelaskan oleh satu teori tunggal. Kasus ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bukan sesuatu yang kaku, melainkan proses dinamis yang terus berkembang. Terima kasih telah menyaksikan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya harap dengan pencerdasan yang saya berikan, semoga bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.